Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Yusuf Arifin. Nah, di kesempatan kali ini mohon maaf suasananya berbeda dari sebelum-sebelumnya karena saat ini di rumah sakit Bapak Ibu semua. Tapi tidak ada salahnya saya akan menyampaikan salah satu informasi kepada Bapak Ibu semua, yaitu perihal dengan penyampaian Komisi 10 DPR RI tentang honorer, bahwasanya pemerintah di sini harus bijak untuk memberikan sebuah apresiasi prestasi bagi mereka yang sudah mengabdi. Karena para honorer di sini bukan untuk atau bukan sedang mencari kerja, tapi sudah bekerja dan itu harus diberikan apresiasi. Nah, seperti apa sih penjelasan Komisi 10 DPR RI tersebut? Kita simak dan kita bahas Bapak Ibu semua penjelasannya. Nah, sebelum kita ke informasi nih, coba absen terlebih dahulu nih dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Bondowoso hadir mas, Situ Bondo hadir mas, Surabaya hadir mas, Bandung hadir mas, di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup telegram saya di ST Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarvin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta mohon bantuan doa dan dukungan Bapak Ibu semua. Semoga lahiran anak saya yang kedua ini segera lancar. Terima kasih. Kita simak videonya berikut ini. Mas Muncib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, tim penyampai aspirasi dari berbagai daerah yang saya hormati. Pada prinsipnya sih dari dulu Pak, saya sudah 3 periode di Komisi 10 ini. Persoalannya dari dulu memang ada maukuf gini, stuck seperti ini. Ini yang agak kita sedihnya. Tapi yakinlah bahwa teman-teman di Komisi 10 mulai dari pimpinan sampai pada kami semuanya punya komitmen untuk memberikan dukungan kepada guru. Intinya adalah panjenengan semua ini, Bapak dan Ibu semua ini adalah orang yang bukan mencari pekerjaan, tapi adalah orang yang sudah bekerja dan sudah lama lagi. Dan kemudian sebutannya guru. Sebutannya sama tapi perlakuannya berbeda. Ini yang kemudian mendapat perhatian dari kita semuanya untuk memberikan mencarikan jalan keluar buat Bapak Ibu sekalian. Cuma jujur seperti yang dikatakan Pak Rozi tadi, memang iya. Karena ini pemerintahan ini ada eksekutif, ada legislatif. Kita ini batasannya adalah legislatif, bukan sebagai pihak yang melakukan eksekusi. Kita batasannya adalah pada undang-undang, pada kebijakan. Di bawah undang-undang itu sudah ranahnya daripada pemerintah, peraturan pemerintah misalnya, kemudian lalu di bawahnya, apalagi di bawahnya sampai peraturan dirjen dan sebagainya, itu tangan kita nggak nyampe ke situ. Nah, karena itu lagi-lagi menjadi masalah adalah karena kita pada tingkat regulasi, memang jujur Kang, kita memang posisinya adalah di tingkat regulasi, bukan di tingkat eksekusi. Yang kedua adalah dilalah ini, apa bahasa Inggrisnya ini, itu yang menangani pendidikan itu adalah ada, kalau dari sisi kebijakan kependidikannya adalah di Komisi 10. Tapi yang ngatur tentang kepegawaiannya adalah di Kementerian Menpan RB, yang itu bukan mitranya Komisi 10. Yang ketiga adalah yang ngatur duitnya itu ada di Kementerian Keuangan. Yang ngatur lebih teknisnya lagi adalah di Kementerian Pemerintah di daerah. Jadi ada yang ini semuanya berbeda-beda komisinya, yang kita tidak bisa sesuai aturan di DPR, intelijen nggak bisa kita sewaktu-waktu memanggil mereka karena mereka ada mitranya sendiri. Ini yang jadi masalah. Kalau di tingkat sini sih sudah berkali-kali kita ingin mengatakan, misalnya karena tadi itu Bapak dan Ibu sekalian bukan pencari kerja, tapi seorang orang sudah kerja, saatnya kemudian pemerintah yang memberikan apresiasi kepada para guru semuanya.
Dan semua kesadaran tentang guru itu semua tahu bahwa guru itu dari 8 standar itu guru adalah yang paling utama. Itu semua sudah tahu itu, dan itu semua itu sebabnya kita memberikan dukungan kepada Ibu sekalian. Karena tadi itu bukan pencari kerja, kita dulu mengusulkan tidak perlu ada tes lagi. Kalau perluannya sekedar administratif saja, itu pun sudah oke. Dulu sudah pernah oke administrasi, kemudian lalu dikasih lagi tetap harus ada undang-undang, karena ada undang-undang yang lain, ASN itu harus ada dites. Oke, dites. Kita pun masih nawar lagi. Oke, dites tapi performa aja. Kemudian juga sampai ada bimbel juga. Seingat saya Ketua ya, dulu ada bimbelnya. Kita minta juga ada apa sih istilah kisi-kisi. Kisi-kisinya pun kita kasihkan, karena para guru itu yang dites itu juga harus, yang dites itu adalah mapelnya, bukan yang lain-lain. Karena ini mapelnya, meskipun ibu-ibu sekalian sudah lupa, karena sudah 10 tahun, 15 tahun, berbanding dengan adik-adik kita yang postgraduate, itu mungkin akan bisa tapi karena ibu sekalian sudah melakukan itu bertahun-tahun, dites dengan mereka pun habis pasti ibu-ibu juga yang menang, karena yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu sekalian itu pun kita sudah lakukan. Kemudian ada istilah lagi 35 plus dan sebagainya, kita minta afirmasi. Oke, akhirnya dapat afirmasi sampai 70%. Kemudian ada serdik. Oke, serdik. Lalu muncul ternyata kemudian salah ujungnya usulannya adalah P3K. Oke, P3K. P3K kita minta juga ibu-ibu dan bapak yang diprioritaskan, karena memang sudah bekerja, sudah 10 tahun, sudah kan kata hadis itu kan berikan gajinya itu sebelum keringatnya kering. Itu kita sudah sampaikan juga seperti itu, dan sudah ada komitmen yang sama seperti ini. Ini yang jadi masalah. Nah, kemudian muncul P3K. P3K itu jujurnya kan itu kan punya siapa sih Bu? Sebenarnya kan punya untuk pendidikan yang negeri kan, mau menegerikan itu. Tapi kemudian ketahuan yang swasta. Swasta kemudian teriak ke sini juga, minta diberi kesempatan. Oke, diberi kesempatan. Oke, pemerintah ngasih kesempatan. Begitu ngasih kesempatan, ternyata di swasta itu lebih mudah mendapatkan serdik. Karena itu begitu ada serdik afirmasi 100%, yang lebih banyak sekali diterima adalah swasta. Iya betul nggak? Betul nggak? Nah, begitu sampai di swasta, begitu swastanya itu baru sadar bahwa itu harus pindah ke negeri. Begitu pindah ke negeri, yayasannya yang teriak, karena dia akan kehilangan sejumlah guru linier, guru yang pinter-pinternya, bahkan kepala sekolah. Lalu datang lagi asosiasi penyelenggara pendidikan ya Ketua, datang ke sini asosiasi, mereka teriak semua. Yang NU mengatakan kami akan kehilangan 7.000 guru karena pindah. Yang Muhammadiyah bilang dia akan kehilangan 4.000 guru karena dia pindah. Terus apa maunya? Maunya adalah dikembalikan kepada statusnya, dinaikkan menjadi P3K, tapi pekerja ngajarnya tetap di tempat. Karena dulu pernah ada BK guru bantu itu apa istilahnya dulu, yang dari diperbantukan itu ya dulu. Kita sudah sampaikan itu, ternyata mereka bilang katanya regulasinya nggak ada. Kita masih ngotot. Kalau soal regulasinya nggak ada, ya bikin aja, karena dulu pernah sejarah punya ada seperti itu, kenapa nggak bisa? Tetap aja bikin sedikit. Dan karena itu ada di ranah di bawah undang-undang, yaitu kewajibannya dari eksekutif yang menyelenggarakan itu. Itu yang kita harapkan. Nah, sampai hari ini terakhir kemarin kalau nggak salah sudah lumayan ya, sampai 600.000 ya Ketua. Dari janjinya yang 1 juta, sudah berapa sekarang? Sudah 700, tinggal tuh. Udah tinggal 700. Kenapa sih kok ini the last minute seperti ini, tinggal beberapa bulan lagi, Bu, iya selesai gitu. Selesai, nah, tapi ini harus ditarik betul oleh masuk kepada pimpinan, karena antar komisi, kemudian antar kementerian, itu memang harus pimpinan yang menyelesaikan itu. Apapun kita ingin sampaikan nanti yang di aspirasi panjenengan semuanya ini pasti akan ditangkap, kemudian nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah. Moga-moga ini selesai. Ini belum selesai, muncul lagi
Betul kata, yang muncaki apa tahu nggak? Yaitu tenaga kependidikan, Bu. Tendis. Tadi saya mengatakan kok guru diperhatikan terus, udah sampai 600.000, udah lubangnya. Kami yang tendis kok enggak? Kami ini datang ke sekolahan sebelum Bu Guru datang, kemudian kami pulang setelah Bu Kepala Sekolah pulang. Tapi kami yang sudah 10-20 tahun itu enggak mendapatkan perhatian apa-apa, minta slot untuk tenaga kependidikan. Ya, kita mengatakan ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Kalau guru itu wajib, penting sekali, tapi guru nggak bisa kerja tanpa ada tendis, maka tendis juga wajib diberikan kesempatan untuk bisa dinaikkan menjadi P3K. Ini sampai tingkat ini pun masih kita itu ikut memberikan perhatian ibu-ibu dan segala. Nah karena itu moga-moga ini selamat berpuasa, moga-moga suara berpuasa ini didengar dan moga-moga ini membawa berkah. Dan yakinlah pimpinan yang di depan ini yang sebelah sana itu mantan kepala sekolah Pak Fikri ini, mantan kepala sekolah SMK, jadi paham betul tentang suka dukanya PNS guru. DPK di sekolah swasta. Saya nggak ngerti kalau sukanya yang mana, dukanya saya tahu persis. Saya kira itu baik. Terima kasih. Kita tetap berusaha seperti yang Cing Rozi tadi, tetap punya semangat. Insya Allah siapa tahu kalau ada kun fayakun ya kun fayakun. Moga-moga di ujung dari periode ini bisa selesai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Am, silakan.